الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Jemaah Al-Karam Habib Jamal Ba'akil bin Toha ingkang kula taati fatwa-fatwaipun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bermujahadah, bertatap muka di tempat yang penuh mubarak ini di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, mudah-mudahan tercurah atas beliau junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan hadirin yang mana pada malam hari ini telah membuang tempo dalam rangka memenuhi panggilan atau pengajian yang disampaikan oleh Takmir Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan satu langkah dari rumah sampai ke tempat tujuan ini, satu langkah mendapat imbalan yang sepantas dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan umum kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan sebelum acara demi acara kita laksanakan, malah kita bacakan susunan acara pada malam peringatan Maulid junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Yang pertama pembukaan, yang kedua Juma Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Karam Ustaz Zainal Hasan. Yang ketiga sambutan yang pertama dari panitia yang mewakili Takmir Masjid Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Purnomo. Dan sambutan yang kedua oleh Bapak Lurah Tunggul Gunung, Bapak Budiono. Kemudian acara yang ketiga, acara inti Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karam Habib Jamal Ba'akil bin Toha. Itulah susunan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Marilah kita menginjak acara yang kedua, yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Karam Ustaz Zainal Hasan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, ulama yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Jamal Baqil bin Toha yang sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah Tumurulu, Bapak Budi, Bapak Tarno, Polisi CS Masyarakat Tumurulu, Bapak Ketua RW Kalih, Bapak tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat duduk di tempat yang insyaallah mubarak. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suka Bapak RW Setunggal yang kau itu Bapak RW Setunggal. Oh ini kalau hormati Pak Yusuf baik kakek tamu. Besok kita dapat di Yusuf baik. Bersyukur kita saya teruniki ada para sahabat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita sampaikan sengaja peringatan Maulid Nabi niki dipurwakanaken wonten masjid sebab dalam bulan Desember niki malam tahun baru Masehi di pengawasan dan Langgar Wetan, insyaallah bulan Juni Gus Muhammad terus bukan terlalu kata membebani masyarakat sehingga kita wontenaken lebih di masjid. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderenge kula mewakili saking panitia sekaligus takmir Masjid Baitur Rahman, kula cerita petik awal beberapa waktu yang lalu kula sholat di Masjid Jamek Batu Andur. Di dalam Masjid Jamek Batu Andur, setiap masuk pintu itu masuk pasti HP harap dimatikan. Terus begitu sholat persis jejer kula sareng kalih tiang celana rada ndek dukur sujud rojor boten purun salaman diralah kersane Gusti Allah. Waktu niku mari assalamualaikum HP nimuni langsung ditapani, halo assalamualaikum, omong-omongan. Terus si imam wiritan tiap niki omong-omongan ini persis di jejer kula.
Jadi mangkane iku temu lulung kula sepakat momosi sanggaken Gus Bah mentradisikan cangkem napa satu mentradisikan cangkem elek. Jadi lek enten tiyang sing mari sholat dijak salaman kok menolak, alasannya tidak ada dasar. Kalau tuntunan Nabi sing ngajarno lek mati salaman wani salaman timbangane dulingan HP. Wani salaman digawe timbangane digawe nangko cangkemmu. Betul. Jadi tidak harus sesudah sholat kapanpun waktunya, monggo ditradisikan di jamaah yasin tahlil, di jamaah rebangan, ibu-ibu, bapak-bapak, ketemu siapa saja saudara sesama muslim monggo bersalaman. Karena ketemunya pas waktu mari sholat, waktu mari sholat itu salaman. Jadi tingkat masjid Jami' Batu, ponak tulisannya tiap pelawak mau tulisannya yang HP mohon dimatikan. Ibu saya mau bernopo HP, nampak di telepon ketika imam wiridan. Jadi logikanya nampik dari mau telepon di imam wiridan. Jadi ini buatan usah digawe. Kalau kalian tetap mentradisikan salaman setelah sholat, tetap kita tradisikan. Itu saya perlu kalau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mewakili panitia matur suwun ingkang sakata-katai atas sedaya bantuan ingkang sampun paringaken kalian panitia pengawasan Masjid Baitur Rahman, khususnya ibu-ibu ingkang sampun bantu, sekaligus ngapunten ingkang kathah dumateng para bapak ibu manakala apa ingkang dipun sampaikan takmir Masjid Baitur Rahman tidak berkenan, kula mewakili panitia sekaligus takmir ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang sakata-katai. Makanya ingkang saged kula sampaikan dumateng para bapak, para dosen, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, khususipun para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT yang kami muliakan, Yudhino Habib Akil insyaallah Habib Dola dari Kota Batu, insyaallah sudah rawuh di tengah kita. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sekarang insyaallah pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Insya Allah semua kita diberikan nikmat sempat bisa menghadiri acara maulid yang insya Allah barokah pada malam hari ini di dalam Masjid Baitur Rahman. Dan tidak lupa kepada takmir masjid tadi lupa saya, Babinsa, Babinmas, Pak Kapol, dan semua staf kelurahan dan tokoh masyarakat semuanya, ibu-ibu yang kami muliakan. Di sini kami juga boleh panjang lebar, tapi dari panitia sedikit mawon. Titik mawon, yang penting kalau panjangan, insya Allah sangat silaturahmi pada malam hari ini dengan hati yang lapang, dengan kita menjunjung tinggi kehormatan kita masing-masing di dalam melakukan sesuatu yang baik. Insya Allah pada malam hari ini dengan maulid kita, insya Allah kalau panjangan saya nanti yang rabu di sini, semoga kita semua nanti dikumpulkan di yaumil akhir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah mugi-mugi kula panjenengan saya nantinya akan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan banyak rezeki yang barokah. Nanti insyaallah kula panjenengan mugi-mugi yang terakhir andai kata nanti dipanggil oleh Allah dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi dari kelurahan. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada warga kelurahan Bengkulu, apabila masih KTP-nya belum ada yang sempurna, mohon disempurnakan. Mungkin ada kekeliruan nama dan sebagainya. Karena sebentar lagi ini insya Allah mungkin banyak yang akan umroh dan sebagainya. Nanti kalau kita ini akan umroh, nama kurang tepat, insya Allah tidak bisa ngurus pas. Lagi ya, monggo kita umroh saya. Kita bersama-sama kalau bisa. Masal dan bapak itu dulu. Nggak usah nikah masal, umroh masal dulu. Dan nikah masal nggak usah, umroh masal dulu. Termasuk akte kelahiran putra-putra gitu. Monggo sekedar kali kan ada pendatang sekolah. Ini biasanya kalau datang sekolah itu wami ngurus, bodoh ngurus dan tersusu dan mari. Tapi lihat saat ini rumahnya kok santai kok oke. Dan bodoh keperluan itu belum bawasakan itu. Kalau kelihatan jam 10 tutup kemarin kantor itu. Oh Pak, lagi harus printing. Kata saya, ayam, insya Allah kalau tunggu-tunggu ini memang ayam. Hati saya ini jadi ayam waktu tunggu-tunggu ini. Dengan masyarakatnya begitu ayam dan indah. Untuk begini waktu Pak. Berbeda dengan yang ada di kota-kota kan. Karena di sini kekeluargaannya sangat tinggi. Kalau kita dapat himbauan, ini informasi belum ada informasi yang lain. Tapi insya Allah tadi saya juga mengikuti rapat di balai kota. Ini rencana Pak, rencana. Nanti yang di dekat perlimaan situ, insya Allah jalan ini akan dilebarkan jadi 16 meter. Jadi 14 meter. 14 atau 16 meter gitu, rencananya gitu Pak. Jadi di perlimaan itu nanti akan diluaskan Pak. Tidak tahu nanti tahun 2020 sampai 2025 akan dibuka aksesnya nanti. Tapi ini yang jelas nanti dapat ganti rugi. Tadi saya mengikuti rapat di balai kota. Insya Allah perlimaan yang akan didahulukan. Jadi siapa nanti yang di perlimaan dari sana ke sana ini jaraknya 150 sampai 200 meter itu kena semua kanan kiri. Tidak peduli rupanya siapa, pasti diganti nantinya. Bukan tidak diganti, pasti diganti. Itu saya kira informasi 2020 sampai 2025. Sedang saya di pensiun di Maltenun. Kalau kita nggak ada kemauan, menawi wonten kirang wani lepas kalau nyonya Pak Amr dan Pak Yudha saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa min fi'lil juhal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad asril jamali wa manba'il kamali wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng sedaya jajaran takmir Masjid Baitur Rahman ingkang mugi-mugi diparingi sehat, diparingi istiqomah. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalu menika kula lan panjenengan saged kepaten majelis peringatan lahiripun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi majelis ini dipenuhi rahmat oleh Allah, dihujani berkah oleh Allah berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan lahirnya beliau Rasulullah adalah bagian dari bukti kula cinta kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati lahirnya beliau juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas dipilihnya kita menjadi umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dengan peringatan Maulid ini Allah menambah kepada kita kenikmatannya, dan dengan berkumpulnya kita di majelis yang mulia seperti ini, kita kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fungsi terpenting dari pertemuan kita dalam peringatan Maulid Nabi adalah mengenal dan mendekatkan diri kita, menambah kecintaan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Untuk kita mencintai beliau, ya harus kenal beliau. Kenal, ya harus melalui majelis-majelis seperti ini. Kalau kita kenal, kita pasti akan mencintai beliau Nabi Muhammad. Pasti. Sebab Gusti Kanjeng Nabi niku boten wonten aib lan kekurangan. Semakin kita pelajari, semakin kita cinta kepada beliau. Makanya umat niki saniki nggih khususipun teng Indonesia. Saya sering mengulang, musibah teng Indonesia yang paling besar bukan tsunami, bukan lumpur lapindo, bukan hujan, bukan angin, bukan. Musibah paling besar adalah generasi yang saat ini anak muda, mereka umat Nabi Muhammad tapi tidak kenal Nabi-Nya Muhammad SAW. Ini musibah. Yang miris Kanjeng Nabi boten kenal, malah yang dikenal orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Nek orang ahli maksiat kenal, tapi Kanjeng Nabi boten kenal, niki lebih parah. Makanya niku melalui peringatan Maulid kaya ngoten niki, kita harus mengajak anak-anak kita. Nek pas peringatan Maulid ngoten niki, anaknya kudu dijak supaya saged mirangaken keutamaan, kemuliaan beliau Nabi Muhammad SAW. Nah niki kadang-kadang bapaknya peringatan
Ini boten beres nih. Justru anak-anak ini yang penting untuk mengenal Nabi-Nya Muhammad SAW. Kenalkan, kalau kenal insya Allah pasti cinta. Kalau sudah cinta mengikuti orang yang dia cintai, berarti taat kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kalau ditanya tentang Rasulullah, kalau tanya tentang panjenengan cinta dumateng Kanjeng Nabi napa mboten, pasti jawabannya cinta. Gitu mungkin. Cinta Kanjeng Nabi napa mboten? Kalau badhe tanglet sakniki. Kalau Kanjeng Nabi sidqul mahabbah fi thalathi khisalin. Wong niku nek cinta wonten tandane, nggih monggo. Orang itu kalau sudah cinta itu pasti ada tandanya. Kalau tanda itu ada berarti cinta. Tapi kalau tanda itu tidak ada berarti nggak cinta. Sidqul mahabbah fi thalathi khisal dari Kanjeng Nabi dikutip Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Istidlal Bil Ma'an. Sing pertama, anda taro kalam habibihi ala kalami ghairi. Wong nek cinta niku manut dawuhe kekasih dan memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lain. Terus nek wonten dawuh sing dhisikno Kanjeng Nabi. Niku bukti cinta. Nah, kula niki kalih panjenengan kadang-kadang dawuh Kanjeng Nabi niku sik disaksikan, enggak terus mutlak kita terima. Tapi sing kula heran nek dawuhe dokter langsung samikna wa atokna. Nek dawuhe Kanjeng Nabi samikna wa pikir-pikirna. Buktine nggih jenengan niku gerak. Terus berangkat ke dokter nggih. Ambek dokter ditingali dipreso langsung dibangi napa? Resep. Sampai nanti tanggal resep niku kandungane napa? Dokter takonono, Pak dokter, ini resep ini kandungannya apa? Terus ini buatan mana obat ini? Terus ini nggak tahu sampai takut. Terus langsung buat jopo, nang gini apotek sampai tebul segini apa nggih? Takon iku obat apa? Bu iku obat batuk, bu iku baygon karo sampai. Nggih. Saking percayanya sama dokter, sampai nggak tanya langsung ditebus. Saking percayane mbek menungso. Tapi yang aneh, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnahnya seperti ini, kadang-kadang bisa takutku bener hadis ini. Hadisnya soalnya apa kan? Saya ngomong betul lah itu. Kita meragukan sabda Nabi, tapi kita percaya dengan manusia yang bisa benar bisa salah. Jenenge dokter kok gak mesti bener ya. Gak sedikit dokter nyuntik keliru pasiennya mati. Tapi Kanjeng Nabi dijamin Gusti Allah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak pernah bicara dari hawa nafsunya, tapi selalu dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin salah enggak dipercaya. Sing ngake salah sampai percaya enggak bingung sampean. Enggak semestinya seperti itu. Kita harus dahulukan sabda Nabi Muhammad daripada yang lainnya. Sampai tinggalin wong niku nek wis cinta niku apa kata orang yang dia cintai ditaati, didahulukan. Arek nom-nom saniki nek wis kadung cinta mbek gendane bengi-bengi jam 1 dijak temuan metu ya saiki mencolot pager ketemu di kuburan Cina. Sopi kan apa? Ambek demi nyiloro kidul ini. Wis pokoke dilakoni kabeh demi orang yang dia cintai, dia mau berbuat apapun. Itu namanya cinta. In kana hubbuka shadiqan la ataqahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Memang cinta itu taat. Dia akan dengarkan perintah orang yang dia cintai. Nah, kula kali panjenengan cinta berarti sedaya dawuh Kanjeng Nabi kita dahulukan
daripada perintah yang lainnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Perintah Kanjeng Nabi niku perintah Gusti Allah. Wa man yuti'il hadi ata'a ilaha. Sing taat datang Kanjeng Nabi berarti taat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, kalau sudah taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang maksiat kepada Nabi berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sihi ya'silillah wa yumlati. Terus kula kali panjenengan harus dahulukan Rasulullah dari segalanya. Masih pemerintah, masih sapa nek merintahno panjenengan melanggar Kanjeng Nabi, kita enggak menuruti. Yang pertama adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua jenengan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sing pertama taat Gusti Allah, taat Kanjeng Nabi, baru yang lainnya. Dan iki para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nek kula kalih panjenengan ngaku cinta dhateng Kanjeng Nabi, mesti taat dhateng Kanjeng Nabi. Pertama. Yang kedua, wa an yakhara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Lebih senang duduk dengan kekasihnya dibanding duduk dengan yang lainnya. Wong nek karo cinta mbek Kanjeng Nabi, hadir majelis taklim, hadir maulid aku kerasan. Nih, ono sing hadir 10 menit ngopi wis 12. Oh, angop dok. Iki Bu. Tapi dulu India belas ke angop ketik bukan. Bapak-bapak ini wis kadung bal-balan 2 kali 45 menit bagi 2 menit cepet terek molokane. Saking nikmatnya bal-balan. Dia cinta dengan mereka, maka enggak keras enggak terosok untuk duduk dengan mereka. Nah, sing cinta datang Kanjeng Nabi ini di pengajian, iku betah. Bahkan nek kula jeng penceramah selesai ceramah cepet terek. Nah, niki berarti memang cinta. Tapi kenyataan enggak mau. Khotib Jumat ketahuan itu langsung diboykot. Oh, khotib ketahuan. Orang sing wis khotib terus ceramah. Iku berjamaah itu mak Allah mungkin begitu cepet praktek ngomong iki. La haula wala quwata illa billah. Kita ini kalau cinta sama Nabi, kita betah duduk di majelisnya Rasulullah. Para sahabat niku lenggah nih di hadapan Rasulullah. Niku jarene manuk iki uang apa dahan saking gak obat belas, gak obat belas para sahabat kalau duduk di hadapan Nabi betah mereka. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya apa yang paling kau cintai dari dunia ini, beliau menjawab, julus baina yadayka ya Rasulullah wa badli mali ladayka ya Rasulullah wa salatu alaika ya Rasulullah. Paling enak di dunia ini sholawatan teng panjenengan, ngetok duit gawe perjuangan dari panjenengan, duduk dengan panjenengan. Itu paling nikmatnya dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu jenenge wong cinta. Terus nek kula kali panjenengan ngaku cinta dhateng Kanjeng Nabi, nggih kudu kerasan teng majelis. Kudu kerasan nuntut ilmu, kudu kerasan hadir majelis maulid, sholawatan, peringatan kayak ngoten. Tapi kadang-kadang wis gak kerasan iki gak enak kabeh. Hadir sedilut itu asam aurat itu encok itu nih wis kuwabeh umat angop tok iki. Niki memang enggak cinta. Kalau cinta dia akan betah duduk bersama orang yang dia cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nomor 2. Sing nomor 3. An yakhtar ridha habibihi ala ridha ghairi. Orang kalau sudah cinta itu dia yang penting si kekasihnya rela, yang lain nomor 1 tak ngurus. Pak, sampai sementara parek nonton ya. Nek didelok-delok kadang gak waras. Coba suwe-suwe digawe. Jangan biyen coba suwe ini dibuat, iki malah ditukul. Lho nggih, kula ningali teng Singapura, celana cekak suwe-suwe, luwih larang daripada celana sing dawa. Lah sing tuku gendeng iki. Cekak suwe-suwe. Regane $300, 3 juta. Terus sing dawa $150. Lah bingung sing tuku sing gak goblok.
Tapi karena dia mirip dengan orang yang dia cintai, mirip ambil artis bah juara gendeng sing penting mirip. Aku gak ngurus wong ngomong apa, aku gak butuh ridhone wong iku. Begitu pula kita kalau cinta kepada Nabi. Kita cinta sama Nabi, kita lakukan apa yang dilakukan Nabi, kita lakukan. Bahwa ngomong apa aku gak ngurus. Nah, sampai tentang mall colongan gak apa-apa. Satu kan gak apa-apa musuh Kanjeng Nabi sama. Ojo isin nang mall isin sarungan. Aduh gak enak. Dipikir manten sunat ae. Pokoknya harus sunat ae. Sarungan nang mall. Sampai ke mall pakai sarungan. Wong lho Pak, wong wedok-wedok iku celana cekak terus nggih kos utane bapake lho gak isin. Nggih napa nggih? Gak isin lho. Bukan Allah yang ngomong malah bangga. Ini sing keliru setan bangga. Sampai dengan Kanjeng Nabi izin. Nah, berarti ada yang gak beres. Karena kita cari ridho orang, gak cari ridho Allah dan Rasulnya. Mulai boleh ridho nih Kanjeng Nabi. Itu berarti betul-betul orang cinta dengan Nabi. Kanjeng Nabi mengajarkan ketika di perang Uhud, ketika fitnah, ketika kekuatan musuh begitu kuat, dalam doanya Kanjeng Nabi mengatakan in lam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Gusti, pokoknya penting panjenengan enggak marah, saya yang lain enggak peduli. Sing penting panjenengan itu wis. No hadirin. Dalam kehidupan kita seperti itu. Niki sing biasa ada rekor ibu-ibu. Ibu-ibu niki gak enak jarene wong. Gak enak lek krungu tangga. Apa jare wong? Ngerapekno anak nggih ngoten. Kadang-kadang dia sudah nggak sanggup untuk sesederhana mungkin harus yang mewah. Opo jare wong. Akhirnya sertifikat ini sekolah no. Soalnya boleh duit kayak ngerapekno anak berangkat dari rapi bulan madu, bapaknya bulan jamu. Melundasi, mikir bayar utang, akhirnya penyakit. Nggak perlu. Kenapa? Karena kita jadi orang. Boleh boleh Kanjeng Nabi Gusti Allah itu yang paling penting. Nah, bukti kecintaan kita kepada beliau sing penting Gusti Kanjeng Nabi ridho. Nah, sampai yang boleh ridho di menungso wis gak bakal iso. Ridho nas khayatun la tudrak. Ridho manusia itu puncak yang gak bisa dicapai. Sampai kepengin satu bulu kuat cocok dengan sampean wis gak iso. Wong Kanjeng Nabi sing koyo ngono ya sing gak cocok kok. Napa malih kula kali sampean. Wis pokoke timbangane Allah Kanjeng Nabi sing liyane belakangan. Nggih. Wonten riwayat niki seorang nabi dalam riwayat seorang ahli hikmah. Namanya Luqman Al-Hakim niku ngajari teng anake. Nah, pokoke urip golek ridhone Gusti Allah, aja golek ridhone menungso. Waktu yo gak iso Pak urip menungso, manusia makhluk sosial gak iso wong kudu gak enak. Nggih. Kita harus saling istilahnya menghormati, kemudian kita harus kalau mereka tersinggung dengan kita harus pokoknya bingung menungso gak iso, pasti orang sing diseneng orang sing gak perbuatan. Akhirnya anak tadi gak percaya diajari bapak, istrinya kok tak ajari. Ngajarin nopo? Ayo berangkat lewat peken, gowo keledai. Terus ayo rumah nopo jarene wong. Nih, kok sing numpak aku sing nuntut numpak lewat peken nggih, pasar. Selesai lewat pasar, takon nang bapak niki Luqman Al-Hakim teng anake. Ya boh, cari wong pasar ya boh. Yo, anak kurang ajar. Bapak itu ngomong melaku anak enak-enak. Wah, kok anak kurang ajar. Ya bisa lagi gantian aku sing munggah, kon sing nuntut. Gantian ke pasar. Nah, cari wong pasar kok. Ayo, bapak kejut. Anak dijalno melaku, bapak enak-enak. Wis nak saiki gak usah numpak kabeh wis. Terus lewat nang pasar. Sampai selesai ditakoni, "Oh, jadi nang pasar." Bapak mbek anak kok goblok e. Lho, duwe jalan itu numpak yo opo?
Ayo saiki numpak bareng. Ditumpaki bareng lewat pasar. Mantun lewat pasar takoni, "Nak, jare wong pasar apa?" "Aduh, bapak mbek anak perut kecek nih." Mosok keledai siji ditumpaki wong loro. Ayo, endi sing bener? Gak ditumpaki salah, ditumpaki bareng salah, bapak numpak salah, anak numpak salah. Wis ngene wis. Jarno keledai jarane numpak awake dhewe wis. Nek dipokok ngono ae nang pasar. Nggih, dipotong nang pasar, begitu lewat pasar jare bapak mbek anak perut gendenge kabeh. Nggih, jalan gak ditumpaki malah jalan diangkat. Nah, semuanya gak ada yang bener. Jenengan nek urip mikir wong tok ya wis gak iso. Penyakitan sampean. Sing penting Gusti Allah mbek Kanjeng Nabi ridho, liyane gampang wis. Lewat cegah itu jarno, sing penting ngomong itu Kanjeng Nabi ridho. Kalau kita mau hidup bahagia dunia dan akhirat. Makanya niku para hadirin kula kali panjenengan melalui peringatan Maulid Nabi ini harus bisa pertama mendahulukan perintah Nabi dari yang lain, mendahulukan duduk nikmat dengan Nabi daripada yang lain, mendahulukan ridho Nabi daripada yang lain. Berarti kita cinta datang Kanjeng Nabi. Dan ini kita dihadapkan di masa zaman sing kadang-kadang gak karu-karuan. Di saat kita ini peringatan Maulid menjunjung tinggi Kanjeng Nabi, dihadapkan dengan beberapa orang-orang yang menghina Nabi. Lah repot tak? Kok yo ono wong Indonesia ngira Kanjeng Nabi lha gak masuk akal. Sing ngomong ngono wong Denmark masuk akal. Lah sing ngomong wong Indonesia yang di sini mayoritas umat Islam pencinta Nabi Muhammad. Niku dawuh para ulama, tidaklah orang menghina Nabi kecuali 3 hal. Yang pertama, jahilun, bodoh agama. Dia dangkal akan ilmu agama. Wis, makanya mau dangkal ilmu agama ya gak heran banding Kanjeng Nabi mbek bapake. Bandingno Kanjeng Nabi mbek koncone. Kira-kira Kanjeng Nabi mbek bojoku dengan dia. Lah itu gendut ibu ini. Karena dia enggak kenal, enggak tahu Islam, enggak tahu agama. Lah sing kaya ngene iku kakek tak diajari. Cuma buat dipisui. Ini kadang-kadang kita ini mudah terpancing kemudian marah-marah. Ini orang nggak ngerti. Jangan justru dicerca, jangan justru dihina, jangan tambah dibully. Lu wong bodoh lagi diajari ya. Wong bodoh itu ono loro. Rajulun layak arif, layak arif. Wong nggak ngerti tapi ngerti nek apa yang nggak ngerti iki sing enak diajari. Tapi kalau ketemu sama rajulun layak arif anak, layak arif ono wong bodoh tapi nggak ngerti nek apa yang bodoh. Waduh, coba kita nasek wis. Gak iso dikandani wong gak ngerti nek apa itu bodoh. Nah, yang seperti ini jangan dibully hadirin. Kita ini kadang-kadang naudzubillah kepingin bela Nabi tapi caranya malah justru bertentangan dengan Nabi. Nabi gak tahu misuh, gak tahu melok ngomong. Kalau ada orang menghina Nabi, ya sudah, ingatkan, ditegur, diajar adab, diajari adab, bukan dicaci maki. Nih, atau malah fotonya kemudian dikawal, apakah kawan kabeh cok. Jadi ada yang pertama karena kebodohan. Yang kedua, ada orang menghina Nabi gara-gara tolak busyuroh, memang pengen terkenal. Dan sehingga ini juga orang kan tambah kenal. Wonten tiyang niku Ustadz Habib Kiai mulai biyen dadi penceramah gak payu-payu. Akhirnya opo ya carane supaya payu? Ya wis ngarang ya wis. Quran sekarang ini enggak real. Quran itu yang benar cuma 20 juz, yang 10 juz enggak jelas. Wah, ribut wong kan. Terkenal dia akhirnya ini tak boleh ini. Nah, sampean kudu pinter. Ojo terus main share WA mlebu delok guru terus share ngomane. Iki enggak boleh. Kadang-kadang yang seperti itu ya itu yang dia inginkan. Ini jenenge popularitas gratis sampai yang dibayar pulsa. Makanya yang seperti itu sampai rumah aku sering. Kenapa? So, gak terkenal, kepengen terkenal. Wis tapi
apusen, jangan justru malah disebarkan. Terus jangan polisi sing nangani. Yang ketiga, dia orang pintar, orang alim, tapi dia tidak mengetahui khususnya Nabi Muhammad. Bung alim, padahal dia hafal Quran, tapi kapan dikenal Kanjeng Nabi. Nah, yang seperti ini juga diingatkan, dikenalkan dengan jelas siapa Nabi Muhammad SAW. Ini hadirin. Jadi kita kalau ada orang mencaci maki Nabi dan lain-lain, hadirin mesti ngamuk, tapi hati-hati. Ngamuk kudu ono batasan. Jangan justru engkau nanti justru menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW dihina ataupun dilecehkan karena akhlak kita umat Nabi Muhammad SAW yang tidak sesuai dengan beliau Rasulullah SAW. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo anak-anak kita ini harus kenal Rasulullah. Ini kenal benar-benar. Kenalkan Rasulullah niku anake pira, anake Kanjeng Nabi niku sing lanang pinten niku. Jenenge sapa ae? Oh, sing pertama Qasim, kemudian di Abdullah, kemudian Ibrahim. Oh, ono telu anake. Anake Kanjeng Nabi 3 niku laki-laki harus tahu. Lah arek saiki lak ditakoni anake Kanjeng Nabi sapa jenenge ora belum. Takoni jenenge anak Yuni Sarah sapa? Oh, kenal. Anake artis apa? Pemain bal-balan. Wah, murid sak klub kenal kabeh. Wong sekolah langsung kenal kabeh. Sampai cadangan-cadangan itu. Nggih. Padahal jumlah mereka itu sedikit. Jumlahnya sahabat 124.000, nyebutno paling mentok 5. Pemain bal-balan, Masya Allah, pemain jenenge Ronaldo, Messi, radhiyallahu anhu. Wis Masya Allah, gak isu gak belum dideloki terus YouTube terus barangkali ya Allah. Akhirnya kenal orang-orang yang gak jelas, seumur hidup gak tahu sujud di Kanjeng Nabi, dikenal, dihafal jenenge. Nggih Pak, sampai nomor sepatu dan pira itu hafal. Gajine pira itu hafal. Manakibe itu kabeh. Tapi Rasulullah gak kenal anak perempuannya Nabi siapa aja namanya. Oh, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Mikal, ada Fatimah. 4, jadi semuanya berapa? 7 anaknya Rasulullah. Lah oh, adanya siapa anaknya, siapa cucunya. Itu bukti kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para hadirin, ayo rumah kita itu harus makmur dengan ceritanya Rasulullah. Nabi kalau dikenal, demi Allah pasti kita cinta kepada Rasulullah. Karena semua akhlak mulia sumbernya dari beliau Nabi Muhammad. Pedagang, gak ono pedagang jujur kaya Kanjeng Nabi. Pejabat, boten-boten pejabat tawadhu lan jujur kaya Kanjeng Nabi. Ulama kiai, boten-boten ulama warok betul zuhud seperti beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi semua laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi itu memang uswah, panutan, contoh dalam segala hal. Ini panutan beliau Nabi Muhammad. Makanya kalau kita manut Kanjeng Nabi, pemimpin manut Kanjeng Nabi, rakyat manut Kanjeng Nabi, semua manut Kanjeng Nabi, insya Allah bakal bahagia, senang dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekelumit tentang akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kanjeng Nabi akhlak mulia. Pak, Kanjeng Nabi nak presiden, tapi zaman biyen kalau pencitraan, Pak. Zaman biyen kalau WA, kalau Instagram, kalau Facebook. Kanjeng Nabi niku nanti berdiri di pasar. Ada seorang budak niki dikengken kali majikane blonjo duit hilang. Mulai kawani blonjo gak duwe duit. Maju kena mundur kena. Bingung ae. Ditinggali Kanjeng Nabi diparani wonten nopo aku dikongkon sampai juragan. Tapi duitku hilang piro petang dinar gawe blonjo. Kanjeng Nabi pas punya uang 4 dinar ya wis kilo pengen blonjo. Terima
terima kasih. Alhamdulillah aman. Aman. Akhirnya belonjo. Mari belonjo kamu nih. Di pasar maju mundur mana di parani kan jenengan. Kok iki jare kehilangan duit saya wis ketemu wis belonjo dimuli. Apa telat. Juraganku aku telat mulai diamu. Aku bingung opo iki. Ono gak sing iso nyeritakno nek aku iki kehilangan duit. Wis aku sing ngene saat. Nggih. Kula mawon sing ngantaraken. Mono rumah juragan. Kula ado titik toko Medina. Ya wis gak apa-apa tarantarno. Di antar budak tersebut nolong budak iki lak muni nulung arek. Lho nek sing ditulung pejabat wis nulung pejabat yo insyaallah kecipratan proyek. Nggih napa nggih? Nulung wong sugih insyaallah kecipratan duit. Tapi lek nulung melarat yo kecipratan apa nih? Utangnya ya. Wis gak ono kecipratan apa. Akhirnya sing budak dari antar tapi ketika mau sampai juragan itu ini kan jenengan aku ditutup pintunya. Beriman kepada Rasulullah. Ditutup pintu begitu dekat ditutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya. Kanjeng Nabi masyaallah ya Rasulullah. Disilahkan masuk. Dipersilahkan masuk, didudukkan, kemudian Rasulullah memintakan maaf. Aku saiki rene jaluk sepuro budakmu. Ya wonten apa? Budakmu mang ceritane ngene, telat alhamdulillah sekarang ada rezeki dia belanja dan pulang. Ya Rasulullah, mek karo-karo ngono, sampai jauh-jauh datang dari pasar ke sini. Iya, aku saaten, aku gak tega lek sampai diseneni budak. Kayak non hadirin. Budak yang gak ada harganya. Kanjeng Nabi perhatikan ojo sampai diseneni juragane. Kata ulama, nopo teko Kanjeng Nabi ndelok umat iki dilebokno neraka. Diseneni juragane Kanjeng Nabi gak teko, nopo mulai dilebokno neraka. Maka disafaati Kanjeng Nabi tolong ojo diseneni juraganemu. Begitu Kanjeng Nabi ngomong ngoten langsung ini. Ya Rasulullah, karena panjenengan datang ke rumah saya, ini adalah hadiah terbesar di hidup saya. Maka duduk mek kata seneni tak bebas budak ini karena ya Rasulullah. Dibebaskan kira budak ini, budak zaman dia kamu orang dibebaskan budak tersebut. Kira Kanjeng Nabi terima kasih, jazakumullah khair, matur sembah nuwun kamu sudah membebaskannya. Nggih Kanjeng Nabi, yang penting panjenengan bisa ke sini, saya terima kasih doa-doa. Selesai Rasulullah mau pulang. Ketika mau pulang Kanjeng Nabi penasaran, saya takut kabut nggih. Niku mau kula salam sepisan ping pindho kok dijawab yang perlu baru dijawab. Napa gak langsung dijawab? Kula jawab Kanjeng Nabi, enggak dijawab. Pas sampai niku assalamualaikum, kula kali istri dan anak-anak menjawab waalaikumsalam. Nek kula jawab waalaikumsalam, panjenengan ndonga kula sepisan tok. Makanya kula jawab pelan-pelan supaya panjenengan mulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi 3 doa salam dari panjenengan ya Rasulullah. Makanya barokah omahku iki disalami Kanjeng Nabi. Kula jawab langsung ya sepisan tok. Makanya nek sampeyan niku ditekani kiai, tekani ustaz, assalamualaikum ojo dijawab secara langsung. Assalamualaikum ojo dijawab tek nomor 100 ngono. Kanjeng Nabi itu barokah gede. Ulama apa nak hati gede ya. Minimal 300. Dan ini hadirin coba lihat rahmatnya Nabi Muhammad walaupun kepada seorang budak. Bagaimana kita hadirin? Bagaimana kasih sayang kita dengan sesama yang diajarkan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah. Akhlak budi pekerti yang tinggi. Gak ada duanya. Orang punya akhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo Kanjeng Nabi tidak da'ahul miskin aja baru ijabatan mu'ajalah. Kanjeng Nabi itu dalam riwayat disebutkan nek diundang acarane wong larat durung ono sing teko Kanjeng Nabi. Nek diundang sugih biasa aja. Ya koyo liyane
kabeh. Nek melarat duwe gawe sate tek teko. Ya napa nggih? Nah. Resepsi sugih, Masya Allah. Datangnya pas tepat waktu kawan tepat demi ngebut di dalan demi untuk mendatangi kalau orang kaya. Tapi nek melarat, ya Allah, kadang-kadang gerimis pikir gak sego. Wong mati tahlilan nek wong sugih teko kabeh, tapi nek wong miskin ya Allah, kadang-kadang nek kampung wong 17. Ini bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi justru orang miskin dijulukan. Sebab Nabi itu cinta orang miskin. Nabi itu cinta orang miskin. Makanya hubbul masakin min akhlaqil anbiya. Cinta orang miskin itu akhlaknya para nabi, bukan cuma Rasulullah. Wa bughdul masakin, benci dengan orang miskin itu akhlaknya Firaun. Makanya nih tunggul ulung iki untuk musim buaya tok. Ambil wong melarat terus iki melarat kakek ngomong langsung jawab Firaun. Sebab gak ngomong ngono kecuali Firaun. Nabi itu ya Allah begitu rahmat kepada fakir miskin, janda-janda yang ditinggal mati suaminya. Mereka gak ada yang menghidupi, diperhatekno wa huwa abu syafiq lil yatimi wal amar. Kanjeng Nabi bapak yang kasih sayang kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu dibeli orang apa yang Kanjeng Nabi wal armalah, para janda-janda niku. Tapi jandanya yang tua ya. Janda nom ya masuk sampai yang perhatian nih. Masya Allah. Lalu hadirin sebegitunya Rasulullah rahmatnya. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan innama ana rahmatul muhda. Aku niki hadiah kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu niki akhlaknya Rasulullah ditiru kan. Akhlaknya Nabi Muhammad diceritakan iki lho Kanjeng Nabi. Salam segala hal. Kanjeng Nabi ada siwak jual. Ada satu sahabat yang meminta dikekno sing apik, sing lurus, sing bengkok digawe. Iku Kanjeng Nabi. Lantaran karena kamu gak akan sempurna dalam kebaikan sampai engkau betul-betul menginfakkan yang kau cintai. Nah, kalau sampai tak sahur di delok sing pewek bolong kaki baru ngomong. Sing apik disimpen. Betul. Ini masa sing ngomong. Tapi kalau Rasulullah enggak, dia punya dua, siwak satu yang lurus, dia cinta itu. Sisi bengkok gak enak dari siwakan. Ketika diminta yang lurus diberikan, yang bengkok dipakai Rasulullah. Kenapa? Karena ini yang aku cintai dan tidak sempurna pemberian kecuali pemberian yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang wis pokoke hadirin jenengan nek maca akhlak Kanjeng Nabi kedanan. Rasulullah itu gak tahu dijak salaman oleh gurune tok gak tahu. Nabi itu kalau noleh sama badannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat. Nah, Assalamualaikum. Ya napa nggih? Nah, Kanjeng Nabi enggak. Kalau salaman sama orang dilihat wajahnya, enggak pernah terus diplengosi. Salaman sisi-sisi dulu wajahnya. Mau ngake udah dulu sisi. Kita lah gak ada salaman. Nabi itu sama-samanya, gerak-geriknya itu semua adalah sempurna, didikan dari Allah. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah dididik langsung Gusti Allah Subhanahu. Hebat. Nabi Muhammad ini kalau kita pelajari diri, pasti jatuh cinta. Ini saya ngomong masalah akhlak, belum fisiknya lagi. Akhlaknya Rasulullah. Ya, hingga diabadikan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau adalah pemilik akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan dengan mengenal Rasul akan cinta kepada beliau dan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin cekap semanten ingkang sedaya kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi taufik
Karena peringatan Maulid Nabi justru yang penting adalah generasi muda ini. Mereka kurang kenal Nabi, kenalkan melalui majelis-majelis seperti ini. Niki badhe kuas ujian akhir semester wis gak apa-apa peringatan Maulid insyaallah gawe berkah ilmu ini. Kok gak lulus di sekolah mending aja sampai gak lulus di hari kiamat. Nih, anak perhatikan betul bagaimana hubungannya dengan Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat lan insyaallah kula lan panjenengan semakin cinta kalian kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la na'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fil fadl wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asar. Allahumma habibna ila nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahlah kecintaan hati kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahlah kecintaan di hati kami pada Nabi Muhammad dan jadikanlah Nabi Muhammad cinta kepada kami. Tambah kecintaan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kesempatan kelak untuk bersanding bersama beliau Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mendapat syafaat Rasulullah hingga kami masuk surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhallanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.